Last night, our first guest won 3 Grammy Awards. His album is right here. It's called Please Hammer Don't Hurt 'Em. It was the top-selling album of 1990 and the biggest-selling rap record ever. Ladies and gentlemen, here he is, MC Hammer. Pada tahun 1991, MC Hammer menjadi salah satu rapper terkaya dengan kekayaan bersih sebesar 33 juta dolar. Dia memiliki semuanya. No, I can truly say that money doesn't make you happier. It will be what you do with the money. That's what I've earned and that's what I get. Sayangnya, itu semua tidak bertahan lama. Hanya berselang 5 tahun, Hammer bangkrut dan memiliki hutang hingga 13 juta dolar. Kisah ini menimbulkan pertanyaan yang menggugah pikiran. Apakah stabilitas keuangan ditentukan oleh besarnya penghasilan atau kemampuan kita untuk mengelolanya? Meskipun keduanya memainkan peran, menghasilkan uang sebanyak apapun tidak akan membantu kita dalam jangka panjang jika kita tidak bisa mengaturnya. Setengah dari generasi milenial yang sudah bekerja, rupanya nggak punya tabungan sama sekali. But in many locations, the rush turned violent. Shoppers openly brawling over discounted merchandise. 57% milenial ini mengeluarkan uang terlalu boros. Kayak bener-bener nggak pernah kesisa kalau mau ditanya boros banget. Jadi selalu gali lubang tutup lubang dan itu untuk konsumtif. Gue pernah sampai rekening gue nol. Zaman yang semakin maju membuat manusia tidak hanya berusaha untuk bertahan hidup, tetapi juga berusaha untuk berkembang. Jika bertahan hidup adalah memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, serta hubungan baik dengan orang lain, berkembang adalah upaya kita untuk melampaui keadaan sekarang yang didorong keinginan dan harapan. Meskipun kemiskinan masih nampak nyata di banyak tempat, kebanyakan dari kita tidak khawatir tentang bertahan hidup. Justru, yang banyak mengisi pikiran kita adalah tentang berkembang, di mana itu menyangkut status atau akumulasi materi. Disinilah uang memainkan perannya dalam porsi yang besar. Tapi apa itu uang? Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum untuk mendapatkan barang atau jasa yang memiliki perceived value. Perceived value adalah penilaian kita sebagai konsumen tentang manfaat produk atau layanan yang kita beli. Misalnya, saat kita membeli tas ini, kita sebenarnya ingin mendapatkan perceived value-nya, seperti bahan yang berkualitas, model yang elegan, dan tentu saja status sosial. Di sini, kita juga sedang menyaksikan bagaimana uang bisa berpindah dan itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita menghasilkannya dan membelanjakannya. Atau, kita bisa melihatnya sebagai produksi dan konsumsi. Produksi adalah proses menghasilkan sesuatu yang berharga berupa barang atau jasa untuk mendapatkan penjualan atau penghasilan. Kebanyakan dari kita, ini berupa tenaga kerja atau pekerjaan. Sedangkan konsumsi adalah proses penggunaan barang dan jasa, seperti makanan cepat saji, langganan Netflix, atau motor yang kita beli. Menjaga kesehatan finansial adalah tentang mengelola kedua hal tersebut. Pertama, kita bisa menghasilkan lebih banyak uang. Kedua, kita bisa mengurangi pengeluaran. Atau ketiga, kita bisa mengombinasikan keduanya. Bukankah itu hal sederhana yang sudah kita ketahui, tetapi tidak kita terapkan dengan baik? Kita sudah bekerja keras, mengeluarkan banyak tenaga, mengorbankan banyak waktu, tetapi tidak ada gaji yang tersisa untuk disimpan. Kita masih hidup dari gaji ke gaji. Bahkan, meskipun penghasilan kita meningkat, pengeluaran kita juga meningkat. Akhirnya, tidak ada yang tersisa untuk disimpan, dan kita masih hidup dari gaji ke gaji. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada hal yang tidak kita ketahui? Inilah saatnya memutus lingkaran setan ini dengan memahami perilaku kita dalam menggunakan uang. Pertanyaanku, apakah kamu siap menulis cerita ulang finansialmu dengan lebih sehat? Hei, bagaimana hubunganmu dengan uang? Apakah itu membuatmu puas? Wearing a $2,000 suit and a $40,000 gold watch. Atau justru stres? We need more than ideas, we need money. Aku punya kabar untukmu. Hubungan dan keyakinan bawah sadar kita tentang uang dibentuk oleh pola asuh orang tua kita. Itu diajarkan kepada kita hingga kemudian mempengaruhi perspektif dan keputusan keuangan kita. Seorang psikolog keuangan, Brad Close, menamainya sebagai manuskrip atau naskah uang.
Memahami manuskrip yang kita miliki tidak hanya membantu kita menyadari kesalahan yang menghambat perkembangan finansial kita, tetapi juga bisa membantu mengembangkan hubungan yang lebih sehat dengan uang demi mencapai tujuan keuangan yang kita usahakan. Setidaknya, ada 4 kategori manuskrip, yaitu money avoidance, money worship, money status, dan money vigilance. Apakah kamu terus-menerus diganggu oleh pikiran negatif tentang kekayaan dan uang? Jika seperti itu, kamu mungkin seseorang yang memiliki manuskrip money avoidance. Orang dengan skrip ini dicirikan memiliki keyakinan bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan, kaya adalah keserakahan dan korupsi. Skrip ini membuat seseorang tidak memfokuskan diri mengejar harta benda atau kekayaan. Ketika mengalami kesulitan finansial, mereka akan menyangkalnya dengan kalimat penenang seperti, "Uang tidak bisa membeli kebahagiaan." Tentu saja, tapi ada satu hal yang mungkin mereka lupa, bahwa memiliki uang yang cukup bisa meningkatkan perasaan aman dan pilihan yang lebih banyak. Kita akan memiliki sedikit ketakutan atau kekhawatiran ketika ada masalah yang membutuhkan uang. Uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi bisa memberi kita akses untuk menyewa atau membeli tempat tinggal yang nyaman. Uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi bisa memberi pilihan fasilitas yang lebih baik untuk diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Coba pikirkan ini, kenapa harus melihat uang dan kebahagiaan sebagai hal yang bertentangan? Jika kita bisa menemukan keselarasan di antara keduanya dan membuatnya bekerja sama untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Orang-orang yang termasuk dalam kategori ini dicirikan memiliki fokus yang kuat pada pengumpulan kekayaan dan lebih memprioritaskan uang daripada aspek kehidupan lainnya seperti hubungan atau keterlibatan diri dalam komunitas. Mereka percaya bahwa uang bisa membawa kebahagiaan dan kepuasan. Di saat yang bersamaan, mereka berakhir menjadi seseorang yang serakah. Meskipun memiliki banyak uang bisa memberikan rasa aman dan kendali dalam hidup, kita perlu menyeimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih dalam seperti cinta, kejujuran, atau bersyukur. Ini adalah permainan penampilan dan gengsi. Mereka yang termasuk dalam kategori ini melihat kekayaan materi sebagai cerminan dari kesuksesan mereka dan menunjukkan kekayaan melalui tampilan luar adalah cara untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Di satu sisi, meyakini dan mematuhi skrip ini memang bisa meningkatkan kepercayaan diri dan status sosial. Tapi di sisi lain, melakukannya secara berlebihan bisa menyebabkan pengeluaran berlebih, bahkan hutang. Permasalahannya tidak berhenti di situ. Orang dalam kategori ini juga membanding-bandingkan kekayaan mereka sendiri dengan orang lain. Terus mengikuti skrip ini akan membuat kita seperti mengikuti perlombaan tanpa garis finish. Status sosial memang penting, tapi mencari pengakuan dan validasi dari orang lain secara terus-menerus hanya menyebabkan ketidakpuasan yang tidak pernah berakhir. Ini adalah keyakinan di mana seseorang perlu berhati-hati dalam menggunakan uang mereka untuk menghindari kesulitan finansial dan ketidakamanan masa depan. Orang dengan skrip ini cenderung lebih mudah menabung, menghindari hutang, dan mengeluarkan uang hanya untuk sesuatu yang diperlukan. Kabar buruknya, skrip ini tidak selalu memberikan hal positif. Jika mereka terlalu kaku pada aturan yang mereka buat atau terlalu hemat, mereka malah membatasi kesempatan untuk berinvestasi dalam pengalaman, pendidikan, atau pengembangan diri yang sebenarnya bisa membantu mereka menjalani hidup dengan lebih optimal. Seperti yang kita lihat, setiap kategori manuskrip memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka, jauh lebih baik jika kita bisa menemukan keseimbangan di antara keempatnya daripada harus memilih salah satu. Meskipun begitu, memahami dan menerapkan manuskrip saja tidaklah cukup. Ada penyebab lain yang mempengaruhi kesehatan finansial kita, dan ironinya adalah banyak dari kita yang tidak menyadarinya. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita memandang, kita dibombardir dengan pesan yang menyuruh kita membeli ini, memiliki itu, meningkatkan apa yang kita miliki ke model terbaru. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate, so we can buy shit we don't need. Pengiklan dan pemasar adalah ahli persuasi. Kita dibuat percaya bahwa kita membutuhkan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Meskipun ini bukan lagi menjadi sebuah rahasia, kenapa beberapa di antara kita masih mudah terpengaruh? Crime, poverty, these things don't concern me. What concerns me are celebrity magazines, television with
500 channels. Some guy's name on my underwear. Pada tahun 1962, Candid Camera menayangkan sebuah episode berjudul Face the Rear. Here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed position. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Terlepas apakah acara tersebut diatur atau tidak, acara tersebut telah mendemonstrasikan fenomena yang disebut sebagai konformitas, yaitu usaha seseorang untuk mencocokkan sikap dan tingkah laku mereka dengan orang-orang di sekitarnya. Mudah menemukan orang semacam itu di kehidupan nyata, bahkan jika mau jujur, kita pernah mengalaminya. Ada dua alasan kenapa itu bisa terjadi. Pertama, karena kita memiliki kebutuhan untuk diterima dan divalidasi oleh orang lain. Kedua, kita yakin bahwa orang lain atau kelompok tersebut memiliki informasi yang lebih baik daripada kita, atau dengan kata lain, kita takut salah atau takut dikritik jika kita berbeda. Konformitas dapat menjadi hal yang baik jika bergabung dengan aktivitas itu bisa memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugiannya. Misalnya, mengikuti aturan kantor. Meskipun ada hal yang tidak kita sukai, itu bisa memperkuat ikatan sosial, membuat pekerjaan lebih mudah bagi semua orang, dan membuat kita merasa aman. Dalam beberapa situasi, seperti keputusan pembelian, konformitas bisa memperburuk pengelolaan keuangan kita. Untuk merasa sesuai dengan orang lain, kita akan membeli sesuatu berdasarkan apa yang dianggap populer atau normal di lingkungan kita. Orang lain membeli mobil, kamu juga. Orang lain membeli sepatu baru, kamu juga. Orang lain membeli HP terbaru, kamu juga. Keinginan untuk menjadi bagian dari suatu lingkungan atau kelompok dapat membuat kita membelanjakan uang lebih dari yang kita hasilkan. Berhutang kemudian menjadi pilihan yang dianggap wajar hanya untuk membeli sesuatu yang sebenarnya bisa kita tunda. Mungkin ini juga karena banyak dari kita yang hanya diajarkan untuk menjadi pekerja keras, tetapi jarang atau bahkan tidak pernah diajarkan untuk menjadi konsumen yang bijak. We are consumers. We are byproducts of a lifestyle obsession. Akhirnya, kita mudah terjebak dalam siklus mendapatkan dan membelanjakan uang dengan sedikit kesempatan untuk menabung atau berinvestasi untuk masa depan. Konformitas hanya membuat kita membandingkan hidup dengan orang lain dan membuat kita merasa tertekan dalam standar masyarakat yang seakan harus diikuti. Apakah itu berarti kita harus menjauhi konformitas? Sayangnya, menjauhi konformitas sepenuhnya juga bukan jalan keluar yang terbaik. Pilihan lain yang menawarkan hasil yang lebih baik adalah mengetahui kapan harus mengikuti orang banyak dan kapan harus memprioritaskan diri sendiri. Tentu saja, hanya kamu yang mengetahui detail tentang apa yang kamu butuhkan dan apa yang harus kamu lakukan. Yang pasti, pedoman dasar yang bisa kita ikuti adalah jika itu memberikan keuntungan lebih besar dan tidak bertentangan dengan nilai yang kita percaya, itu layak untuk dicoba. Sekarang, mari kita bahas alasan lain kenapa kita sulit mengelola keuangan, yaitu merek. Biar aku jelaskan. Seperti yang kamu lihat, ini adalah macam-macam merek smartphone. Meskipun pada dasarnya produk yang ada memiliki fungsi yang sama, setiap dari kita pasti memiliki preferensi yang berbeda. Si A lebih memilih iPhone, si B lebih memilih Samsung, atau si C lebih memilih Xiaomi. Kenapa? Karena kita percaya bahwa apa yang kita beli bisa mencerminkan identitas kita. Kita akan rela mengeluarkan lebih banyak uang pada merek tertentu dan mengabaikan pilihan lain yang sama atau bahkan lebih baik karena perceived value yang ada sejalan dengan apa yang kita butuhkan. Bagi kita, membeli produk atau layanan tertentu tidak hanya membantu mengekspresikan diri, tetapi juga membantu membentuk citra diri kita dalam masyarakat. Bagi sebuah perusahaan, itu sebuah pencapaian. Advertising is based on one thing: happiness. Melalui neuromarketing, perusahaan menggunakan pengetahuan ilmu saraf, psikologi, dan ilmu riset pemasaran untuk mempengaruhi perilaku pembelian kita tanpa kita sadari. Tahukah kamu apa yang dilakukan Steve Jobs ketika memperkenalkan iPad? What should we price it at? Well, if you listen to the pundits, we're going to price it at under $1,000, which is code for $999. When we set out to develop the iPad, we not only had very ambitious technical goals and user interface goals, but we had a very aggressive
price goal because we want to put this in the hands of lots of people. And just like we were able to meet or exceed our technical goals, we have met our cost goals. And I am thrilled to announce to you that the iPad pricing starts not at $9.99, but at just $499. Ini adalah anchoring effect, di mana informasi awal bisa membentuk persepsi dan keputusan konsumen selanjutnya. Ketika iPad diperkenalkan dengan harga tinggi, konsumen akan cenderung menganggapnya berharga. Dan ketika penurunan harga terjadi, konsumen semakin melihatnya bernilai dan layak untuk dibeli. Inilah kenapa kita perlu berpikir dua kali sebelum membeli barang diskon, karena harganya mungkin tidak sebaik yang kita pikirkan. The illusion has become real, and the more real it becomes, the more desperate they want it. Capitalism at its finest. Sekarang, coba perhatikan ini. Dari kedua popcorn ini, mana yang akan kamu beli? Mudah, kamu akan membuat keputusan berdasarkan seberapa banyak kamu ingin makan popcorn. Tapi, bagaimana jika aku menambahkan satu pilihan lain? Mana yang akan kamu beli? Logikanya, ukuran popcorn large seharusnya Rp10.000, mengingat ada kenaikan Rp2.500 dari ukuran small ke medium. Sedangkan yang terjadi adalah hanya ada kenaikan Rp500, dan ini sudah cukup mempengaruhi kita dalam menilai perceived value dan keputusan membeli kita. Teknik ini disebut sebagai decoy effect, di mana konsumen dipengaruhi untuk membuat pilihan yang ditargetkan dengan menghadirkan pilihan lain yang tidak menarik. Konsumen secara tidak sadar diarahkan untuk memilih opsi yang memberi keuntungan besar bagi perusahaan. Jadi, waspadalah. Banyak perusahaan yang menggunakan teknik ini untuk mengarahkan kita melakukan pembelian yang sebenarnya sedikit memberi keuntungan kepada kita. The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Manuskrip, konformitas, dan neuromarketing memang hanya contoh kecil yang mempengaruhi keputusan keuangan kita. Tapi setidaknya, itu sudah cukup memberikan gambaran bahwa menjaga kesehatan finansial tidak hanya soal mengatur keuangan, tetapi juga bagaimana kita memahami diri sendiri dan memahami bagaimana dunia luar mempengaruhi kita. Setelah mengetahui ini semua, apakah kamu merasa dimanipulasi karena kamu dipengaruhi tanpa sadar untuk membeli produk atau layanan tertentu? Manipulation of the media, hell, that's what I pay you for. Apakah kamu lelah dengan siklus konsumerisme dan materialisme yang tidak pernah berakhir ini? Things you own end up owning you. Let me tell you something. Menyalahkan atau menolak sistem ekonomi yang berlaku seringkali tidak memberi kita apa-apa. Cara lebih baik yang bisa kita lakukan adalah membuat perspektif yang lebih baik, atau dengan kata lain, beradaptasi dengan sistem tersebut. Tidak masalah jika teknologi memberi lebih banyak informasi dari yang berguna, tidak berguna, atau bahkan murni salah. Tidak masalah jika setiap hari indera kita dibanjiri oleh warna, suara, bentuk, atau bau yang didesain sedemikian rupa untuk mempengaruhi perilaku pembelian kita. Bagaimanapun, dalam konteks tertentu, kelimpahan yang kita dapat memiliki manfaat, dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan kita ditentukan dari seberapa baik kita mengelola itu semua. Beberapa orang akan mengambil solusi paling jelas, yaitu mulai belajar mengatur keuangan seperti menabung atau berinvestasi. Tapi seperti yang kita lihat sejauh ini, jauh lebih efektif jika kita memulainya dari memahami faktor internal seperti manuskrip atau kepercayaan kita terhadap uang, dan memahami faktor eksternal seperti bagaimana iklan, lingkungan, perusahaan, atau orang lain bisa mempengaruhi perilaku dan psikologis kita sebagai konsumen. Dengan memahami bagaimana faktor internal dan eksternal bisa mempengaruhi kehidupan finansial, kita akan lebih mudah mendapatkan kejelasan tentang tantangan yang harus dihadapi dan kelemahan diri apa saja yang harus diperbaiki. Tujuan akhirnya adalah, pertama, kita bisa berpikir jernih sebelum mengambil keputusan pembelian. Di sini, kita meninggalkan pembelian impulsif dan menyambut pengeluaran yang bijaksana. Kedua, kita bisa memainkan peran secara tepat. Maksudku adalah, kita tahu kapan harus mempertahankan identitas dan kapan tidak. Kita tahu kapan harus mengikuti mayoritas dan kapan tidak. Ketiga,
kita bisa lebih konsisten dalam menjaga kesehatan keuangan kita, tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Video ini memang tidak akan menyelesaikan masalahmu sepenuhnya, tapi aku harap ini bisa membantumu memahami keuangan, terutama tentang pengeluaran atau konsumsi dengan lebih baik. Pertanyaan berikutnya yang perlu kita jawab adalah, adakah cara untuk meningkatkan penghasilan dengan lebih efektif? Jawabannya adalah